Memang gitu. sebenarnya cita-cita Mbak Vera ini apa sih dari kecil? Berubah-ubah jujur. Ada yang cukup mengganggu itu ketika ke rumah. Jadi aku nggak kenal, tapi ngakunya kenal, bilangnya temanku. Dan itu beberapa kali ketika aku nggak ada di rumah gitu, dan itu cukup mengkhawatirkan sih. Sekuat-kuatnya sepanjang jalan, ya Allah, ini kalau gua kenapa-kenapa, insya Allah sahid gitu. Halo, assalamualaikum para konco, para sedulur, sobat dan guys. Kembali lagi bertemu bersama saya, Mas Blangkon Ferdi Setiawan dalam The Blangkon TV, Blak-Blakan Penuh Kontroversi. Hari ini saya akan mewawancarai seorang presenter yang sangat terkenal di salah satu televisi terbaik di Indonesia, di Metro TV. Dia adalah Vera Basuan. Kita akan ngobrol bareng beliau dan juga kita akan mengulik sisi lain dari Vera Basuan di balik layar televisi. Nah, para konco, sekarang saya sudah bersama seorang yang luar biasa pokoknya. Udah di layar tuh adem, bilanya juga senyumnya tuh luar biasa, bikin hati pria tuh pada gemeteran. Mbak Vera Basuan, Mbak Vera apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Ferdi. Enak kan senyumnya adem kan? Aduh, Blangkon. Nah, sekarang kita akan masuk di segmen inspirasi, yaitu segmen Sinau Bareng. Oke. Saya ingin sinau bareng dengan sosok Vera Basuan. Pertanyaan pertama, Vera Basuan itu artinya apa sih namanya itu? Vera Basuan. Kalau Basuan itu marga dari keluarga. Kalau Vera, jujur saya nggak tahu artinya. Jadi banyak yang nanya sih sebetulnya, kok namanya Vera Basuan gitu ya. Basuan itu orang mana sih? Orang Batak ya gitu ya. Mirip-mirip gitu kalau kayak Hasibuan gitu kali ya. Sebenarnya sih kalau Basuannya itu dari marga keturunan dari Yaman. Yaman. Jadi Simbah tuh ada keturunan Yaman. Iya. Okay. Jadi asli dari Yaman, terus pindah ke Indonesia gitu, dan jadilah keturunannya dari Yaman gitu, Hadramaut. Oh, jadi ada saudara di sana ya berarti ya? Harusnya sih iya ya, dari apa tetua-tetua itu. Makanya ya. Buyut-buyutan. Bukan Indonesia tulen ternyata, asli Yaman, blasteran. Enggak lah, aku lebih merasa mengakunya Indonesia. Nah, pokoknya Indonesia karena mukanya kan nggak inilah salah totok satu Arab contoh, atau sifatnya yang humble, mengaku Indonesia. Memang Indonesia banget, tapi ternyata ada keturunan Yaman. Nah, orang juga pengen tanya nih, sebenarnya dulu cita-cita awalnya memang kerja di TV atau kejeblos sih Mbak Vera? kejeblos. Kejeblos rata-rata. Beneran deh, kejeblos. Bener-bener akhirnya tuh jatuh cinta banget sama profesi ini. Jadi awalnya itu sebetulnya dari zaman masih kuliah 2012. Terus itu masih jadi duta anti narkoba waktu itu. Terus diundang sama salah satu TV lokal se-Jawa Timur, yang itu di Surabaya gitu kan. Terus pas diundang, keesokan harinya pimretnya itu telepon, nawarin, Fer mau nggak jadi presenter berita di TV kita. Terus saya bilang bahwa saya nggak punya pengalaman loh, bener-bener nggak ada pengalaman di dunia jurnalis. Terus katanya nggak apa-apa, nanti kamu diajarin. Oh iya mau banget, karena di saat itu tuh apapun kesempatan saya nggak mau lewatin. Pokoknya pengen coba dan banyak experience gitu kan. Ya udah akhirnya karena ditawarin dan dikasih training, ya udah mau. Nah itu pun diajarinnya cuma 5 hari. Wow. 5 hari sama senior presenternya yang juga koordinator talentnya, namanya Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Hai Mbak Rini. Nah itu 5 hari, terus besoknya langsung disuruh siaran. Jadi bukan siaran langsung, tapi langsung siaran.
siaran langsung bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Itu program sport. Jadi sebetulnya itu kan di JTV itu memang ada program bahasa Jawa. Bahkan waktu pertama kali ditawarin aku juga nanya gini, waduh saya nggak mau kalau bahasa Surabaya gitu karena image-nya cenderung kasar banget kan, dan dia memang betul sih, memang bukan cuma image-nya ya, tapi memang kasar banget, dan kalau keluarga yang nonton rasanya kayak agak kurang pantas gitu. Jadi saya bilang saya nggak mau loh kalau bahasa Surabaya. Oh enggak bahasa Indonesia. Aku sebenarnya itu kita cuma satu program kok yang bahasa itu gitu beritanya. Oh ya udah, akhirnya siaran pertama kali program sport yang aku anaknya nggak sporty sama sekali gitu ya, tapi ya udahlah belajar dari situ step by step sport, terus habis itu di soft news, terus naik lagi hard news, baru dialog sampai ke debat publik waktu itu. Nah, akhirnya sampai ke salah satu televisi terbaik di Indonesia nih. Iya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu sempat denial. Aku kan di TV lokal itu freelance, jadi sambil kuliah, dan itu enak banget ngatur waktunya. Kalau misalnya lagi ada kuliahnya lagi padat, aku minta nggak bisa siaran dulu ya gitu, atau pas lagi skripsi ataupun tesis aku minta cuti dulu ya 1 bulan gitu, karena agak kurang bisa mengatur waktunya kan, pengen fokus pokoknya kuliahnya selesai gitu. Jadi itu hanya freelance, dan yang tadinya aku menganggap itu adalah hobi, terus aku sempat kerja di bank juga. Sempat di bank juga? Tapi akhirnya merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh aku kehilangan profesi ini gitu, bener-bener ada kerinduan. Jadi kerinduannya tahu setelah cuti itu tadi, cuti panjang. Aduh kayaknya kangen banget deh siaran gitu. Ya udah akhirnya memutuskan setelah denial, karena mikirnya tuh aduh pasti harus berkorban banyak, karena kan berkorban waktu, tenaga, pikiran kan, jadi jurnalis, benar kita nggak bisa hitung-hitungan kalau soal waktu dan tenaga gitu. Tapi ya udahlah akhirnya dijalanin, nggak bisa, ya udah ini jadi profesi aja gitu. Ya udah akhirnya cemplung ke Metro TV. Tapi banyak makna yang bisa disampaikan ya ke masyarakat. Artinya memang sebuah cita-cita itu gak harus bisa tercapai, tapi ketika ada kesempatan lain itu ada menjadi peluang buat profesi yang disukai, Mbak ya. Betul, karena yang terpenting adalah apa yang kita cintai untuk kita lakukan gitu kan. Memang gitu. Sebenarnya cita-cita Mbak Vera ini apa sih dari kecil? Berubah-ubah jujur. Pertama dia jadi guru. Aduh, dulu ya waktu kecil itu sampai diajar sama Mbak Vera enak deh. Sampai dulu tuh waktu kecil, jadi ada sepupu-sepupu aku ajarin dia pulang sekolah, semuanya aku siapin, buku-bukunya, pensilnya, semuanya segala macam, dan aku udah kayak belaga jadi guru, pakai penggaris segala macam gitu kan, nerangin. Padahal mereka tuh kelasnya mungkin tingkatannya di bawah aku, nggak kayak satu tingkatan lah gitu ya. Otomatis beda dong ya. Tapi ya itulah seru gitu rasanya kalau jadi guru, kita bisa menularkan ilmu yang kita punya. Nah terus akhirnya pas waktu aku kuliah itu jadi asisten dosen. Ya sama aja ambil guru gitu. Nah akhirnya tersalurkan kan cita-cita dari kecil, ya udah jadi asisten dosen, ngerasain tuh jadi jadi dosen yang ngajar, karena dosenku waktu itu sering banget keluar negeri. Jadi lebih banyak aku yang ngajar. Tapi ya bagus juga sih positifnya, jadi punya kesempatan belajar yang lebih banyak kan. Jadi dosen itu berarti bukan cita-cita ya? Kecemplung juga sebenarnya kan? Cita-cita, karena kan guru sama dosen ya kurang lebih sama lah ya. Jadi udah ngerasain, terus kerja di bank juga udah ngerasain. Dulu sih sebenarnya pengen banget jadi financial consultant. Dulu disupport juga sama dosen aku, ayo dong kamu ambil sertifikasi gitu. Cuman waktu itu karena aku tahu level sertifikasinya itu panjang banget sampai sekian tahun gitu, kayak setahun tuh cuman sekali sertifikasi kalau nggak salah. Dan ya udah aku lebih memilih untuk kuliah lagi S2 ketimbang ambil itu. Tapi sekarang nyesel, kenapa dulu nggak diambil juga ya sertifikasinya gitu, karena kayaknya ilmu keuangan tuh nggak akan ada habisnya gitu seumur hidup. Sekarang akhirnya di salah satu televisi terbaik di Indonesia, dan siapa yang tidak mengenal Mbak Vera Basuhan ya? Masa sih Mas Ferdi aja yang kenal? Siang, bahkan ketika malam-malam pun sering lihat Mbak Vera tuh rasanya adem, membawakan beritanya enak. Nah, bisa aja. Ingin sebenarnya kalau sebagai presenter di salah satu televisi nasional terbaik di Indonesia ini, image-nya memang dipingin Mbak Vera itu sebagai presenter apa sih? Sport, politik, ekonomi atau sosial sih inginnya?
Jujur sih seneng banget hard news. Jadi apapun itu tentang hard news aku suka sih. Pernah ada pengalaman yang membuat akhirnya Mbak Vera memutuskan buat di passionnya di hard news nih gitu? Ketika dialog ya, jadi pembawaannya itu ngerasa lebih pas aja gitu ketika bawain topik-topik dialog yang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan publik kita bisa tanyakan ke orang nomor satu itu kan gitu. Nah itu adalah fungsinya kita sebagai media penyalur dari pertanyaan publik dari masyarakat, dan itu kita kembalikan ke masyarakat juga. Jadi ngerasa punya manfaat aja gitu hidup ini gitu. Punya ini nggak sih Mbak, punya tip khusus nggak sih Mbak itu jadi gini, kadang-kadang orang di layar itu kelihatannya itu tegang, serius gitu ya. Nyatanya kan bisa lihat sendiri ya, guyonnya tuh luar biasa. Tapi Mbak Vera punya nggak trik ataupun kiat-kiat khusus bagi Mbak Vera ketika menghadapi masalah yang susah, narasumber yang ngeyel seperti itu, bahkan narasumber yang nakal dan benar petik, itu bagaimana Mbak? Ya memang kita harus lihat-lihat narasumbernya kayak gimana sih. Cuman kalau misalnya ada yang nakal sejauh ini sih nggak ada ya, alhamdulillah sih. Masa sih? Kayaknya nggak ada deh. Cuman kalau yang ngeyel, kita sebetulnya nanya apa, dia jawabnya kemana, ya itu banyak. Tinggal menguji kesabaran aja sih, dan berusaha untuk bertanya dengan lebih mengarahkan ke poin yang kita maksud gitu. Itulah salah satu kunci presenter itu. Jadi meskipun di kuping itu sering kedengeran dari Nah, banyak banget kan noise-nya di studio, kuping di control room, belum lagi kita harus dengerin kita juga harus mikir, terus kita dengerin narsum ketika ngomong gitu. Sebenarnya nggak gampang, tapi ya alhamdulillah terus belajar aja sih. Nah, selama menjadi presenter di televisi ini sendiri, pernah nggak sih Mbak ada orang yang iseng sejail-jailnya Mbak sampai godain, sampai netizen, sampai pengen ngefans banget, sampai ngefansnya itu terlalu gitu? Terlalu, jujur aku tidak merasa punya fans. Itu aku anggap sih teman-teman yang support aja lah. Dan ada yang cukup mengganggu itu ketika ke rumah. Jadi aku nggak kenal, tapi ngakunya kenal, bilangnya temanku. Dan itu beberapa kali ketika aku nggak ada di rumah gitu. Dan itu cukup mengkhawatirkan sih, mengganggu banget. Karena Sering takut. itu? Beberapa bulan yang lalu ya, bolak-balik kayak gitu. Aku sampai ngasih tahu orang rumah jangan bolehin masuk. Sampai ngetok ke rumah ngomong sama orang tua kalau kenal sama Mbak Vera? Iya, Oh. sampai masuk dalam rumah ngobrol kayak, iya saya temannya bla 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 gitu. Nah, itu para konco, pastilah ada fans yang mungkin rahasia. Sampai diikuti sampai ke rumah, itu berarti begitu ngefansnya yang mau nggak mau ya Mbak Vera harus bertindak lah. Tapi ujungnya takut Iya, sih. mau nggak mau harus bertindak, artinya lebih mengamankan, bahkan mungkin bisa lapor ke pihak wajib juga. Iya, karena mengkhawatirkan gitu. Iya betul, zaman sekarang kan takut. Itulah yang terjadi di beberapa negara, ada sejumlah presenter yang saking ngefansnya diikuti ke rumah. Karena ya bukan tidak mungkin, karena Mbak Vera kan di layar kan kelihatan terus. Dan alamat istilahnya media sosialnya pun juga gampang diakses sama mereka. Akhirnya mereka ya mau nggak mau untuk bisa ketemu ke rumahnya. Termasuk saya. Nah, selanjutnya Mbak Vera, pencapaian yang mau Mbak Vera anggap sudah maksimal dalam menjadi seorang presenter, dan mungkin kedepannya pencapaiannya yang pengen Mbak Vera lakukan apa sih Mbak Vera? Pencapaian, pengen sih suatu saat punya program sendiri yang itu bisa impactful ke masyarakat gitu. Sampai sekarang masih menunggu ya? Masih belum lah. Saya juga masih baru kan di Metro TV 5 tahun. Sebelumnya di TV lokal itu 4 tahun. Jadi 9 tahun baru. Di TV lokal itu namanya JTV ya? Iya. Oh, JTV itu banyak tuh melahirkan presenter-presenter yang di nasional udah. Seperti yang saya wawancara minggu yang lalu juga orangnya dari JTV juga. Oh gitu. Siapa Mbak sih? Vera, kalau Mbak Vera menghadapi masalah pribadi dan juga ada masalah keluarga ataupun ada masalah apapun lah dengan pacar mungkin, bagaimana Mbak Vera untuk mengatur diri ketika ditampil di layar, tetap aku nggak ada masalah dengan orang, tetap tampil maksimal untuk publik gitu? Ada trik khusus gak sih Mbak? Trik khusus ya berusaha fokus aja sih, fokus dan
betul-betul dipersiapkan aja sebelum siaran, well prepare gitu aja. Konco. Jadi nggak sembarangan orang siaran itu langsung siaran, tapi harus belajar dan juga harus sering baca-baca Mbak Vera ya. Betul. Karena kalau ada orang anak-anak atau ada adik-adik muda yang pengen jadi presenter tuh triknya seperti apa sih Mbak Vera? Katanya memang harus cantik, pinter, itu nggak ya? Bener ya? Menurut aku sih kalau soal cantik itu relatif ya, dan semua wanita menurut aku cantik sih. Ada sisinya tersendiri gitu, kelihatan cantiknya itu di mana gitu kan. Dan itu nggak bisa jadi patokan. Menurut aku yang terpenting adalah kuncinya kalau pengen jadi jurnalis, yang pertama banget willing to learn something new every day, every time gitu, karena keinginan kita untuk belajar itu dituntut sebagai jurnalis. Kalau pengen jadi mahasiswa seumur hidup, jadilah jurnalis. Tapi kalau misalnya nggak mau jadi mahasiswa seumur hidup, jangan jadi jurnalis. Karena kan ada kan orang kayak, aduh akhirnya gue skripsi gitu, udah nggak jadi mahasiswa lagi, selesai semuanya, udah nggak perlu belajar lagi. Hey, salah Anda gitu kan. Tapi kalau misalnya mau jadi jurnalis, ya itu konsekuensinya harus mau terus belajar non-stop. Karena tiap kita dialog pasti belajar. Tiap kita sebelum siaran pasti belajar gitu kan. Harus ada riset, iya gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah keberanian, karena kalau misalnya kita nggak punya keberanian, even though misalnya kita punya capability-nya gitu ya, punya kemampuannya, tapi nggak ada keberanian percuma gitu kan, nggak akan melangkah gitu. Tapi memang pertama kali tampil di layar itu memang agak gimana gitu Mbak ya? Maksudnya? Saya belum pernah sih tampil di layar. Mohon maaf, ini kan juga di layar ya. Artinya apa ya? Banyak sekali sebenarnya beban nggak sih Mbak kalau seorang presenter itu Mbak? Pasti bebannya itu satu, ya kalau kita membawakan berita yang misalnya itu isu sensitif gitu ya, itu pasti di kepala kita udah kayak, waduh hati-hati nih gitu kan, jangan sampai kita menyinggung salah satu pihak atau salah dalam berbicara. Itu ada beban-beban tersendiri, ataupun bukan isu sensitif pun, nama orang misalnya kita salah sebut kan juga bisa menimbulkan masalah gitu ya. Jadi bebannya memang cukup besar. Tapi ketika dijalani dan sudah terbiasa dan well prepare itu tadi, ya insya Allah bisa aja. Mbak Vera ini juga sering ke lapangan loh saudara-saudari. Ke lapangan, panas-panas, hujan-hujan. Ada pengalaman lucu nggak Mbak ketika liputan di lapangan? Banyak banget. Banyak banget. Contoh deh, salah satu contoh yang paling berkesan ketika menjadi seorang jurnalis itu apa sih Mbak Vera? Pasti digodain cowok. Aduh. Mungkin aku yang lebih terkenangnya itu ketika liputan bencana-bencana. Jadi kan awal masuk Metro itu di Surabaya kan, dan Surabaya itu lingkupnya Jawa dan Bali. Jadi itu daerah yang sering banget ada bencana. Terus pas waktu banjir-banjiran pasti. Bahkan pencarian korban tenggelam itu yang kita pakai jas hujan lengkap karena hujan-hujan, terus di pinggir sungai gitu ya, nunggu nyariin jenazah gitu kan. Itu panas-panas, luar biasa, panas-panas juga. Terus naik gunung ketika ada gunung yang longsor, itu aku harus naik ojek terus motornya benar-benar motor lama gitu ya, tua, naik ke atas itu 8 kilo, terus otomatis naik gunung ya tanjakan, sebelah jurang, jalanan licin abis hujan gitu. Itu benar-benar berdoa sekuat-kuatnya sepanjang jalan, ya Allah ini kalau gua kenapa-kenapa insya Allah sahid gitu. Terus itu kan juga longsornya diprediksi ada longsor susulan. Dan kita harus ibaratnya itu apa ya, nyewa lah, bukan nyewa rumah warga. Bukan nyewa sih, ngekos ya kali ya, ngekos gitu, karena cuma ada satu kamar. Terus teman-teman tim yang lain tuh kan laki-laki semua, jadi cowok cuman tidur lesehan di luar. Aku cuma dikasih satu kamar, ya alhamdulillah gitu kan, karena mungkin cewek sendirian. Dan itu kita malam kayak khawatir, ya Allah ini kalau longsornya susulan, wassalamualaikum. Tidak ada nama Vera Baswan. Aduh. Tapi itu semua ini Mbak ya, menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan ya Mbak ya. Iya, nggak akan pernah terlupakan. Mengenal masyarakat, mungkin masyarakat dari nol sampai masyarakat yang pejabat itu kenal gitu, tahu lah gitu. Betul, dari yang level masyarakat paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah itu para konco, ngobrol sinau bareng dengan Mbak Vera Baswan. Mungkin kita cukupkan sekian, nanti kita lanjutkan di segmen Guyon Waton. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nakal
Aduh, Di apa belakang sih? TV ya belak-belakan kontroversi. Cita-citaku kalau misalnya diimamin sama suami tuh kayaknya punya ketenangan batin yang luar biasa deh. Kalau ngeliat orang cerdas tuh kayaknya langsung gampang jatuh hati gitu. Ngomong-ngomong nih, netizen juga nanya nih, Mbak Vera ini udah punya pacar, orangnya seperti apa sih Mbak Vera? Mau tahu aja. Mbak Vera pernah diselingkuhi atau pernah menjelingkuh sih banyak? Gila pertanyaannya. Luar biasa kan?